Lagi lama, Rik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan chapter 7 yaitu Kas dan Piutang yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SEME AKCA. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, Zara Khairani. Saya Dara Artemisia Pramesti. Saya Dinara Alivia Putri. Kas dan piutang ini akan membahas tentang kas, piutang, wesel tagih, dan masalah khusus. Kita akan membahas tentang apa itu tunai, pelaporan kas, ringkasan item kas terkait, pengakuan piutang, penilaian piutang, proses evaluasi penurunan piutang, pengakuan wesel tagih, penilaian wesel tagih, opsi nilai wajar, penghentian pengakuan piutang, penyajian dan analisis. Yang pertama, kas. Kas aset yang paling liquid adalah alat tukar standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua pos lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan uang tunai sebagai aset lancar. Uang tunai terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia di deposito di bank. Meskipun pelaporan kas relatif mudah, sejumlah masalah memerlukan perhatian khusus. Isu-isu ini berkaitan dengan pelaporan, setara kas, kas terbatas, cerukan bank. Nah, ini berikut sebuah aset keuangan juga instrumen keuangan. Yang pertama itu adalah financial asset yang ada cash, loans, sama receivable, investment in debt securities, investment in equity securities. Non-financial assetnya ada inventory, prepaid expense, property, plant, dan equipment, intangible asset. Yang pertama kita melaporkan uang tunai. Setara uang tunai klasifikasi umum saat ini adalah kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang keduanya dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. IFRS menunjukkan bahwa hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang pada saat akuisisi yang memenuhi syarat di bawah definisi ini. Selain itu, kas dan setara kas harus dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi. Contoh setara kas adalah obligasi pemerintah, surat berharga, dan reksadana pasar uang tertentu. Beberapa perusahaan menggabungkan kas dengan investasi jangka pendek pada laporan posisi keuangan. Dalam kasus ini, mereka menggambarkan jumlah investasi jangka pendek baik dalam kurang atau dalam catatan. Nah, ini sebelah kiri ini adalah ringkasan setara kas. Contohnya ini treasury bills, surat berharga, dan raksadana pasar uang. Berikutnya uang tunai terbatas, uang kecil, penggajian, dan dana dividen adalah contoh kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam kebanyakan situasi, saldo dana ini tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Alasannya adalah bahwa kas tidak ditahan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek. Mereka sebaliknya ditahan untuk tujuan yang lebih spesifik. Perhatikan bahwa perlakuan ini akan digunakan bahkan jika investasi tertentu dinyatakan memenuhi syarat sebagai setara kas. Perusahaan mengklasifikasikan kas yang dibatasi penggunaannya dalam aset lancar atau aset tidak lancar, tergantung pada tanggal ketersediaan atau pencairan. Klasifikasi pada bagian lancar sesuai jika menggunakan kas untuk pembayaran kewajiban yang ada atau yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama. Di sisi lain, perusahaan menunjukkan kas terbatas di bagian tidak lancar dari laporan posisi keuangan jika memegang kas untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, yang ini ringkasannya yang dibatasi ketika materi dalam jumlah itu ada 2, pisahkan kas yang dibatasi penggunaannya dari biasa kas sama aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Contoh dibatasi untuk yang pertama perluasan pabrik, yang kedua pensiun dari utang jangka panjang, dan yang ketiga kompensasi saldo. Kas yang diklasifikasikan dalam bagian tidak lancar sering disisihkan untuk ekspansi pabrik dan penghentian utang jangka panjang. Pengungkapan kas terbatas info Indonesianya ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Uang tunai dan setara uang tunai, kas dan setara kas pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Maret 2018 termasuk saldo kas dan bank yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebesar
358, dan 533. Pembatasan tersebut terutama pada rekening kas dan saldo bank yang dimiliki oleh perwalian yang tidak dapat dibatalkan yang dikendalikan oleh perusahaan. Saldo bank yang disimpan sebagai margin uang deposito terhadap jaminan dan saldo yang disimpan dalam rekening bank dividen yang belum dibayar. Bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya sering mengharuskan pelanggan untuk menjaga saldo kas minimum dan rekening giro atau tabungan. Saldo minimum ini yang disebut saldo kompensasi adalah bagian dari giro atau setiap saat. Deposito atau sertifikat deposito dikelola oleh perusahaan yang merupakan dukungan untuk pengaturan pinjaman yang ada dari perusahaan dengan lembaga pemberi pinjaman. Pengaturan tersebut akan mencakup baik pinjaman yang beredar dan penjaminan masa depan ketersediaan kredit. Untuk menghindari menyesatkan investor tentang jumlah kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban berulang, perusahaan harus menyatakan secara terpisah simpanan yang dibatasi secara hukum yang dimiliki sebagai saldo kompensasi terhadap pengaturan pinjaman jangka pendek di antara kas dan pos setara kas dalam aset lancar. Perusahaan harus mengklasifikasikan simpanan yang dibatasi secara terpisah yang dimiliki sebagai saldo kompensasi terhadap pengaturan pinjaman jangka panjang sebagai aset tidak lancar, baik di bagian investasi atau aset lainnya. Dengan menggunakan keterangan seperti uang di deposito dipertahankan sebagai saldo kompensasi. Dalam kasus di mana pengaturan keseimbangan kompensasi ada tanpa perjanjian yang membatasi penggunaan jumlah kas yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus menjelaskan pengaturan dan jumlah yang terlibat dalam catatan. Lalu ada bank overdraft. Cerukan bank terjadi ketika perusahaan menulis cek lebih dari jumlah di rekening kasnya. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank di bagian kewajiban lancar, menggabungkannya dengan jumlah yang dilaporkan sebagai hutang usaha. Jika material, perusahaan harus mengungkapkan pos-pos ini secara terpisah, baik di muka laporan posisi keuangan atau dalam catatan terkait. Cerukan bank dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai permintaan dan merupakan bagian integral dari manajemen kas perusahaan, seperti praktik umum dan menetapkan pengaturan saling hapus dengan rekening lain di bank yang sama. Cerukan yang tidak memenuhi kondisi ini harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Nah, ini berikut adalah bank cerukan ringkasannya. Offset terhadap rekening kas hanya jika tersedia uang tunai hadir pada rekening di bank yang sama di mana cerukan terjadi. Nah, yang kedua ada ringkasan item terkait uang tunai. Kas dan setara kas termasuk alat tukar dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tersebut tidak dapat dengan cepat dikonversi ke koin atau mata uang, perusahaan secara terpisah mengklasifikasikannya sebagai investasi, piutang, atau biaya dibayar di muka. Perusahaan memisahkan dan mengklasifikasikan kas yang tidak tersedia untuk pembayaran kewajiban yang jatuh tempo saat ini di bagian aset tidak lancar. Ilustrasi berikut merangkum klasifikasi pos-pos yang berhubungan dengan kas. Nah, berikut ini klasifikasinya ada di gambar sebelah kiri. Selanjutnya, piutang. Piutang sering disebut sebagai pinjaman. Piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Contoh pinjaman adalah lembaga keuangan seperti HSBC yang memberikan dana kepada ITA. Contoh piutang adalah perusahaan seperti Airbus mencatat piutang ketika menjual pesawat secara kredit ke All Nippon Airways Co. Ltd. Untuk tujuan diskusi, kami hanya akan menggunakan istilah piutang yang berarti pinjaman dan piutang. Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai lancar jangka pendek atau tidak lancar jangka panjang. Perusahaan mengharapkan untuk menagih piutang lancar dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi saat ini. Mana yang lebih lama, mereka mengklasifikasikan semua piutang lain sebagai tidak lancar. Piutang diklasifikasikan lebih lanjut dalam laporan posisi keuangan, baik sebagai piutang usaha maupun non-usaha. Pelanggan sering berutang sejumlah perusahaan untuk barang yang dibeli atau jasa yang diberikan. Sebuah perusahaan dapat mengklasifikasikan piutang usaha ini, biasanya item yang paling signifikan dalam aset lancarnya menjadi piutang dan wesel tagih. Akun piutang adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Mereka mewakili akun terbuka yang dihasilkan dari perpanjangan kredit jangka pendek.
Sebuah perusahaan biasanya mengumpulkan mereka dalam waktu 30 menit sampai 60 hari. Wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Mereka mungkin timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Catatan mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Nah, berikut ini adalah ringkasan piutang. Piutang adalah klaim yang diadakan terhadap pelanggan dan lainnya untuk uang, barang, atau jasa. Perbedaan piutang dan wesel tagih ini, kalau piutang ini janji-janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Kalau wesel tagih ini janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Tagihan piutang adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Mereka mungkin timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Catatan mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Piutang non-trade timbul dari berbagai transaksi. Beberapa contoh piutang non-trade adalah yang pertama, uang muka petugas dan karyawan. Yang kedua, uang muka kepada anak perusahaan. Ketiga, setoran yang dibayarkan untuk menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian. Yang keempat, setoran dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Yang kelima, dividen dan piutang bunga. Yang keenam, klaim terhadap yang pertama perusahaan asuransi untuk korban yang berkelanjutan, tergugat yang sesuai, badan pemerintah untuk pengembalian pajak, pengangkutan umum untuk barang yang rusak atau hilang, kreditor untuk barang yang dikembalikan rusak atau hilang, pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan yaitu peti, wadah, dan lain-lain. Nah, berikut ini contoh piutang dari Seaboard Corporation sama Molson Coors Brewing Company. Di sini total aset lancar perusahaan Seaboard Corporation-nya sebesar 1.183.053. Kalau Molson Coors Brewing Company total asetnya 1.776.814. Karena sifat aneh dari piutang non-trade, perusahaan umumnya melaporkan sebagai pos-pos terpisah dalam neraca. Ilustrasi di samping berikut menunjukkan pelaporan piutang dagang dan non-trade di neraca Molson Coors Brewing Company dan Seaboard Corporation. Piutang. Masalah dasar dalam akuntansi untuk piutang dan wesel tagih adalah sama, pengakuan, penilaian, dan disposisi. Kami membahas masalah-masalah dasar ini untuk akun dan catatan piutang berikutnya. Pengakuan piutang usaha seperti yang ditunjukkan, piutang umumnya muncul sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Misalnya, jika Lululemon menjual pakaian yoga ke Jennifer Burian dengan harga $100, kapan Lululemon mengakui pendapatannya atau penjualan dan piutang yang terkait diterima? Seperti ditunjukkan dalam bab sebelumnya, prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa Lululemon harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Karena itu dalam situasi Lululemon, pakaian yoga ditransfer ketika Jennifer menguasai pakaian ini. Ketika perubahan kontrol ini terjadi, Lululemon harus mengenali piutang dan pendapatan penjualan. Lululemon membuat entry berikut dengan asumsi bahwa $100 adalah jumlah yang diharapkan akan diterima dari Jennifer. Jurnalnya menjadi piutang usaha terhadap pendapatan penjualan sebesar 100. Konsep perubahan kontrol adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi dan piutang diakui. Berikut adalah beberapa indikator kunci untuk menentukan bahwa Lululemon telah ditransfer dan bahwa Jennifer telah memperoleh kendali atas pakaian yoga. Yang pertama, Lululemon memakai hak pembayaran dari pelanggan. Jika Jennifer berkewajiban untuk membayar, itu menunjukkan bahwa kendali telah diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, Lululemon telah memberikan sertifikat hukum kepada pelanggan. Jika Jennifer memiliki hak hukum atas barang tersebut, itu menunjukkan bahwa kendali telah diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, Lululemon telah mengalihkan kepemilikan fisik barang. Jika Jennifer memiliki kepemilikan fisik, itu menunjukkan bahwa kendali telah diberikan kepada pelanggan. Yang keempat, Lululemon tidak lagi memiliki resiko dan manfaat kepemilikan barang yang signifikan. Jika Jennifer sekarang memiliki resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan, itu menunjukkan bahwa kendali telah diberikan kepada pelanggan. Yang kelima, Jennifer telah menerima aset. Yang pertama, pengukuran harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk diterima dalam pelanggan sebagai imbalan untuk
mentransfer barang atau jasa. Dalam kasus Lulemon, harga transaksi mudah ditentukan karena Jennifer Burian setuju untuk membayar jumlah yang tetap kepada Lulemon selama periode waktu yang singkat. Namun dalam situasi lain, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal seperti pertimbangan variabel yang dapat mempengaruhi saldo piutang. Yang kedua ada pertimbangan variabel. Dalam beberapa kasus harga suatu barang atau jasa tergantung pada peristiwa di masa depan. Acara mendatang ini seringkali mencakup item seperti diskon, pengembalian dan tunjangan, rabat, dan bonus kerja. Berikut adalah 4 item yang mempengaruhi harga transaksi dan dengan demikian saldo piutang. Yang pertama ada diskon perdagangan. Harga dapat dikenakan diskon perdagangan atau kuantitas. Perusahaan menggunakan jumlah perdagangan seperti itu untuk menghindari perubahan sering dalam katalog, untuk mengubah harga untuk jumlah yang berbeda yang dibeli, atau untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Diskon perdagangan biasanya dikutip dalam persentase. Misalnya, ponsel Anda memiliki daftar harga $90 dan pabrikan menjualnya ke Best Buy untuk daftar dikurangi diskon perdagangan 40%. Pabrik kemudian mencatat piutang pada $54 per telepon. Pabrik sesuai praktik normal cukup memotong diskon perdagangan dari harga daftar dan menagih net pelanggan. Sebagai contoh lain, anggap Ryobi menjual bor tanpa kabel dengan harga eceran yang disarankan $99,99 ke pengecer seperti Home Depot seharga $70. Diskon perdagangan sekitar 30%. Home Depot pada gilirannya menjual bor seharga $99,99. Ryobi mencatat piutang dan pendapatan penjualan terkait pada $70 bukan $99,99. Nah, pertimbangan variabel ini yang kedua ada pengakuan piutang, yaitu diskon dagang, penurunan dari daftar harga, tidak diakui dalam catatan akuntansi, pelanggan ditagih setelah dikurangi diskon. 10% diskon untuk pelanggan baru toko eceran. Diskon yang kedua ada diskon tunai atau diskon penjualan. Perusahaan menawarkan diskon tunai atau diskon penjualan untuk mendorong pembayaran segera. Diskon tunai umumnya disajikan dalam istilah seperti mendapatkan 2% jika mau dibayar dalam 10 hari, jumlah kotor jatuh tempo dalam 30 hari, atau 2/10 IOM-nya net 30. 2% jika dibayar setiap saat pada hari ke-10 bulan berikutnya dengan pembayaran penuh jatuh tempo paling lambat 30 bulan berikutnya. Pelanggan biasanya mengambil diskon penjualan kecuali uang tunai mereka sangat terbatas. Mengapa? Pelanggan yang menerima pengurangan 1% dalam harga jual untuk pembayaran dalam 10 hari, total pembayaran jatuh tempo dalam 30 hari secara efektif memperoleh 18,25%, atau setidaknya menghindari tingkat biaya bunga tersebut. Perusahaan harus mencatat piutang dan pendapatan terkait pada jumlah pertimbangan yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. Misalnya, asumsikan bahwa perusahaan Hanley menjual barang seharga €10.000 kepada Murdoch Group dengan syarat 2/10 net 30 dan Hanley mengharapkan diskon yang akan diambil. Akibatnya, Hanley mencatat piutang dan pendapatan penjualan terkait dengan harga bersih, yaitu €9.800. Pendekatan ini sering disebut sebagai metode bersih karena mencoba menilai piutang pada nilai realisasi kasnya. Nah, ini pengakuan piutang pada diskon yang cash, penjualan diskon, bujukan untuk pembayaran prompt, metode gross versus metode net. Jangka pembayarannya itu 2/10 N/30. Jika Murdoch gagal untuk mengambil diskon, maka Hanley mendebit diskon yang tidak diambil ke piutang dan kredit penjualan diskon dihilangkan. Diskon penjualan yang hilang ditampilkan di bagian penghasilan dan keuntungan lain dalam laporan laba rugi. Secara teoritis, metode bersih tersebut benar karena piutang dinyatakan pada nilai realisasi bersih dengan asumsi estimasi benar, dan penjualan bersih mengukur pendapatan yang diakui dari penjualan. Namun, banyak perusahaan terus menggunakan apa yang disebut sebagai metode kotor dalam mencatat piutang dan penjualan terkait. Jika Hanley menggunakan metode bruto, ia mencatat piutang dan pendapatan penjualan terkait pada $10.000 bukan $9.800. Di bawah metode bruto, Hanley mengakui diskon penjualan ketika menerima pembayaran dalam periode diskon.
Laporan laba rugi Hanley kemudian menunjukkan diskon penjualan sebagai pengurang dari penjualan untuk sampai pada penjualan bersih. Entri dalam ilustrasi berikut menunjukkan perbedaan antara metode bruto dan metode bersih. Nah, ini perbedaannya menyajikan metode kotor karena perusahaan mungkin tidak menggunakan metode bersih untuk alasan kepraktisan. Artinya metode bersih ini membutuhkan analisis tambahan dan pembukuan untuk mencatat diskon penjualan yang hilang dari piutang yang telah dilewati. Pembukuan untuk mencatat diskon penjualan yang hilang dari piutang yang telah melewati periode diskon ini. Jika periode pengumpulan relatif singkat, baik menggunakan metode bruto atau bersih menghasilkan jumlah yang sama untuk pendapatan dan piutang yang sama dengan harga transaksi. Setiap perbedaan yang muncul cenderung tidak material. Nah, yang sebelah kiri adalah gross method, yang kanan adalah net method. Dengan penjualannya $10.000, terms-nya 2/10, net 30, dibayar 4.000, sales receive bersama dengan diskon periode tersebut. Lalu yang kedua dibayarkan $6.000, penjualannya diterima setelah diskon periode tersebut. Nah, lalu ada yang ketiga, pengembalian dan tunjangan penjualan. Bentuk lain dari pertimbangan variabel terkait dengan pengembalian dan tunjangan penjualan, misalnya anggap Max Glass menjual kaca topan ke Oliver Builders. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan, Max memasukkan ketentuan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produk, Max akan memberikan tunjangan pada harga jual atau setuju untuk mengambil kembali produk tersebut. Akibatnya mirip dengan diskon penjualan, Max harus mencatat piutang dan pendapatan terkait pada jumlah pertimbangan yang diharapkan akan diterima. Sebagai ilustrasi, asumsikan pada 4 Januari 2017, Max menjual $5.000 kaca topan kepada Oliver secara kredit. Max mencatat penjualan pada akun sebagai berikut. Pada tanggal 4 Januari 2017, piutang usaha terhadap pendapatan penjualan sebesar $5.000. Pada 16 Januari 2017, Max memberikan uang saku $300 kepada Oliver karena beberapa kaca topan rusak. Entri untuk mencatat transaksinya sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari 2017, pengembalian penjualan dan tunjangan terhadap piutang usaha sebesar $300. Pengembalian dan tunjangan penjualan adalah akun pendapatan kontra untuk pendapatan penjualan dan mengimbangi pendapatan penjualan pada laporan laba rugi. Pada tanggal 31 Januari 2017, sebelum menyiapkan laporan keuangan, Max memperkirakan bahwa tambahan $100 ke pengembalian penjualan dan tunjangan akan dihasilkan dari penjualan ke Oliver pada tanggal 4 Januari 2017. Entri penyesuaian untuk mencatat tunjangan tambahan ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Januari 2017, pengembalian dan tunjangan penjualan terhadap tunjangan untuk pengembalian penjualan dan tunjangan sebesar 100. Yang terakhir ada nilai waktu dari uang. Masalah pertimbangan variabel lain terkait dengan nilai waktu uang. Idealnya, perusahaan harus mengukur piutang dalam hal nilai sekarang, yaitu nilai diskon uang tunai yang akan diterima di masa depan. Ketika penerimaan kas yang diharapkan membutuhkan masa tunggu, jumlah nominal yang diterima tidak sebanding dengan jumlah yang akhirnya diterima perusahaan. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa Best Buy melakukan penjualan secara akun sebesar $1.000 dengan pembayaran jatuh tempo dalam 4 bulan. Suku bunga tahunan yang berlaku adalah 12%, dan pembayaran dilakukan pada akhir 4 bulan. Nilai sekarang dari piutang itu bukan $1.000 tetapi $961,54, yaitu didapat dari $1.000 dikali 0,96154. Dengan kata lain, $1.000 Best Buy yang diterima 4 bulan dari sekarang tidak sama dengan $1.000 yang diterima hari ini. Secara teoritis, setiap pendapatan setelah periode penjualan adalah pendapatan bunga. Dalam praktiknya, perusahaan mengabaikan pendapatan bunga yang terkait dengan piutang dagang karena jumlah diskon biasanya tidak material dalam kaitannya dengan laba bersih untuk periode tersebut. Profesi secara khusus mengecualikan dari pertimbangan nilai sekarang piutang yang timbul dari transaksi dengan pelanggan dalam kegiatan bisnis normal yang jatuh tempo dalam persyaratan perdagangan tidak melebihi 1 tahun. Berikutnya akan dijelaskan oleh Adara Artemisia. Selanjutnya ada penilaian piutang usaha. Sebagaimana dicatat oleh salah satu akuntan yang dihormati, gagasan manajer kredit tentang surga
mungkin akan menjadi tempat di mana setiap orang akhirnya membayar utang. Sayangnya situasi ini sering tidak terjadi. Misalnya pelanggan mungkin tidak dapat membayar karena penurunan pendapatan penjualan karena penurunan ekonomi. Demikian pula, individu dapat diberhentikan dari pekerjaannya atau dihadapkan dengan tagihan rumah sakit yang tidak terduga. Perusahaan mencatat kerugian kredit sebagai debit pada beban piutang tak terhingga atau beban piutang tak terhingga. Kerugian seperti itu adalah risiko normal dan perlu untuk melakukan bisnis berdasarkan kredit. Dua metode digunakan dalam akuntansi untuk akun tidak terdagi adalah yang pertama ada metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Bagian berikut menjelaskan metode ini. Next. 1. Metode penghapusan langsung untuk akun yang tidak dapat ditagih. Di bawah metode penghapusan langsung, ketika perusahaan menentukan akun tertentu yang tidak dapat ditagih, ia membebankan kerugian pada beban hutang buruk. Asumsikan misalnya bahwa pada tanggal 10 Desember CEO dihapuskan sebagai saldo $8.000 Usado yang tidak dapat ditagih. 10 Desember itu biaya penghapusan piutangnya di debit 8.000, terus piutang Usadonya tuh 8.000 di kredit untuk mencatat penghapusan akun Usado. Dengan metode ini, beban hutang buruk hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari tidak tertagihnya perusahaan akan melaporkan piutang pada jumlah bruto. Pendukung metode penghapusan langsung yang sering digunakan untuk tujuan pajak berpendapatan bahwa itu mencatat fakta bukan perkiraan. Ini mengasumsikan bahwa piutang yang baik dihasilkan dari setiap penjualan dan bahwa peristiwa kemudian mengungkapkan akun tertentu tidak dapat ditagih dan tidak berharga. Dari sudut pandang praktis, metode ini sederhana dan nyaman untuk diterapkan. Tetapi metode penghapusan langsung secara teori biasanya gagal mencatat biaya yang dalam periode yang sama dengan pendapatan terkait. Juga tidak menghasilkan piutang yang dinyatakan pada nilai realisasi bersih neraca. Akibatnya, menggunakan metode penghapusan langsung tidak dianggap tepat, kecuali jika jumlah yang tidak dapat ditagih tidak material. Next. Dua, metode penyisihan untuk akun tidak tertagih. Metode penyisihan untuk piutang tak tertagih melibatkan estimasi akun yang tidak dapat ditagih pada akhir periode. Hal ini memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang pada neraca pada nilai realisasi bersihnya. Nilai realisasi bersih adalah jumlah bersih yang diharapkan perusahaan terima dalam bentuk tunai. Pada setiap tanggal laporan keuangan, perusahaan memperkirakan akun yang tidak dapat ditagih dan nilai realisasi bersih menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan saat ini serta perkiraan kolektibilitas masa depan. Sebagai hasilnya, neraca mencerminkan estimasi saat ini dari kerugian akun yang tidak dapat ditagih yang diharapkan pada tanggal pelaporan. Dan laporan laba rugi mencerminkan dampak dari penurunan kredit atau peningkatan yang telah terjadi dalam satu periode. Banyak perusahaan menetapkan kebijakan kredit mereka untuk menyediakan persentase tertentu dari akun yang tidak dapat ditagih. Pada kenyataannya, banyak yang merasa bahwa kegagalan untuk mencapai persentase itu berarti bahwa mereka kehilangan penjualan karena kebijakan kredit yang terlalu ketat. Dengan demikian, FASB memerlukan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan ketika kredit macet dalam jumlah material. Metode ini memiliki 3 fitur penting. Next. Yang pertama, perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih dan membandingkan taksiran baru dengan saldo berjalan di akun penyisihan. Yang kedua, perusahaan mendebit estimasi kenaikan tak tertagih ke beban piutang tak tertagih dan mengkreditkan ke penyisihan piutang tak tertagih akun aset kontrak melalui entry penyesuaian pada akhir setiap periode. Yang ketiga, ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendebitkan tidak tertagih yang sebenarnya ke penyisihan piutang tak tertagih dan mengkreditkan jumlah tersebut ke piutang usaha. Mereka
Merekam perkiraan tak tertagih untuk menggambarkan metode penyisihan asumsikan Brown Furniture pada 2017 tahun pertama operasinya memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000. Dari jumlah ini 150.000 tetap tidak tertagih pada 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 dari penjualan ini tidak tertagih. Entri penyesuaian untuk mencatat tak tertagih yang diperkirakan dengan asumsi saldo 0 dalam akun penyisihan adalah next. 31 Desember 2017, beban penghapusan piutang 10.000 di debit, terus penyisihan piutang tak tertagih 10.000 di kredit. Brown melaporkan beban piutang tak tertagih dalam laporan laba rugi sebagai beban operasi. Dengan demikian, Brown mencatat kenaikan tak tertagih yang diperkirakan sebagai beban kredit macet pada periode penurunan kredit. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut, perusahaan mengurangi akun penyisihan dari piutang di bagian aset lancar di neraca. Next. Brown Furniture balance sheet parsial. Current asetnya ada cash 15.000, account receivable 150.000, terus less allowance for doubtful account itu 150.000 dikurang 10.000 jadinya 140.000. Inventory-nya itu 300.000, prepaid insurance-nya 25.000, terus tuh tambah jadi total current asset 480.000. Penyisian piutang tak tertagih menunjukkan taksiran jumlah klaim pada pelanggan bahwa perusahaan berharap tidak akan menagih di masa depan. 7 perusahaan menggunakan akun kontra bukan kredit langsung ke piutang usaha karena mereka tidak tahu pelanggan mana yang tidak akan membayar. Saldo kredit dalam akun penyisihan akan menyerap penghapusan tertentu ketika terjadi. Jumlah 140.000 pada di atas tadi mewakili nilai bersih yang dapat direalisasi dari piutang pada tanggal laporan. Perusahaan tidak menutup penyisihan piutang tak tertagih pada akhir tahun fiskal. Terus metode penyisihan akun tidak tertagih. Merekam penghapusan akun yang tidak dapat ditagih ketika perusahaan telah menghabiskan semua cara untuk mengumpulkan akun yang lewat jatuh tempo dan pengumpulan tampaknya tidak mungkin. Perusahaan harus menghapus akun itu. Dalam industri kartu kredit, misalnya, adalah praktik standar untuk menghapuskan rekening yang sudah lewat 210 hari. Untuk mengilustrasikan penghapusan piutang, asumsikan bahwa Wakil Presiden Keuangan Brown Furniture mengesahkan penghapusan saldo $1.000 yang terhutang oleh Randall CO pada 1 Maret 2018. Entri untuk mencatat penghapusan ini adalah 1 Maret 2018, penyisihan piutang tak tertagih 1.000 di debit, terus piutang usaha Randall CO-nya di kredit 1.000. Bad debt expense tidak meningkat ketika penghapusan terjadi. Di bawah metode penyisihan, perusahaan mendebit setiap penghapusan piutang tak tertagih ke rekening penyisihan alih-alih ke beban hutang buruk. Debit ke bad debt expense akan menjadi salah karena perusahaan telah mengakui biaya ketika membuat entri penyesuaian untuk taksiran kredit macet. Sebagaimana gantinya, entri untuk mencatat penghapusan akun yang tidak dapat ditagih mengurangi baik piutang dagang dan penyisian piutang ragu-ragu. Pemulihan akun yang tidak dapat ditagih. Kadang-kadang sebuah perusahaan mengumpulkan dari pelanggan, setelah itu dihapuskan dari akun sebagai tidak tertagih. Perusahaan membuat 2 entry untuk mencatat pemulihan utang buruk. Yang pertama, membalik entry yang dibuat secara tertulis dari akun. Ini mengembalikan akun pelanggan. Yang kedua itu menjurnal koleksi seperti biasa. Seperti ilustrasi, asumsikan bahwa pada 1 Juli 2018, Randall CO membayar jumlah $1.000 yang telah dihapus oleh Brown pada tanggal 1 Maret. Berikut entry-nya. 1 Juli 2018, piutang usaha Randall CO itu 1.000 di debit, penyisian piutang tak tertagih di 1.000 di kredit, uang tunai 1.000 di debit, dan piutang usaha 1.000 di kredit. Perhatikan bahwa pemulihan piutang tidak tertagih seperti penghapusan piutang tidak tertagih hanya memengaruhi akun neraca.
Efek bersih dari dua entry di atas adalah debit ke kas dan debit ke penyisian piutang tak tertagih sebesar $1.000. Next. Memperkirakan tunjangan. Untuk menyederhanakan penjelasan sebelumnya, kami mengasumsikan kami tahu jumlah yang diharapkan tidak tertagih. Dalam kehidupan nyata, perusahaan harus memperkirakan jumlah itu ketika mereka menggunakan metode penyisihan, seperti yang ditunjukkan akun tak tertagih yang diharapkan diperkirakan berdasarkan informasi tentang peristiwa masa lalu, pengalaman kerugian, disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan perkiraan faktor yang masuk akal yang akan mempengaruhi akun tidak tertagih. Sementara banyak pertimbangan yang terlihat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan estimasi terbaik dari piutang tak tertagih yang diharapkan. Sebagai contoh, perusahaan dapat memperkirakan persentase piutang yang belum tertagih yang akan menjadi tidak tertagih tanpa mengidentifikasikan akun tersebut. Prosedur ini memberikan perkiraan yang cukup akurat dari nilai realisi piutang. Oleh karena itu, ini disebut sebagai pendekatan persentase piutang. Perusahaan dapat menetapkan metode ini menggunakan satu tingkat komposit yang mencerminkan perkiraan piutang yang tidak tertagih. Atau perusahaan dapat mengatur jadwal penuaan piutang yang berlaku persentase berbeda berdasarkan pengalaman masa lalu untuk berbagi kategori umur. Jadwal penuaan juga mengidentifikasikan akun massa yang membutuhkan perhatian khusus dengan menunjukkan sejauh mana akun tertentu telah lewat jatuh tempo. Jadwal Wilson NCO dalam ilustrasi berikut adalah contohnya. Wilson NCO Aging Schedule. Western Stainless Steel Corp balance-nya 98.000, under 30 days-nya itu 15.000, 30 sampai 60 days-nya itu 65.000, 61 sampai 90 days-nya itu 18.000. Brockway Steel Company balance-nya 320.000, under 30 days-nya 280.000, 30 sampai 60 days-nya 40.000. Terus Freeport Sheet and Tube CO 55.000 balance-nya, terus over 120 days-nya 55.000. Terus Allegheny Iron Works-nya balance-nya 74.000, under 30 days-nya 50.000, 30 sampai 60 days-nya 10.000, terus 91 sampai 120 days-nya 14.000. Terus ditotalin itu 500, balance-nya 547.000. Terus under 30 days-nya itu 345.000. Terus 30 sampai 60 days-nya itu 115.000. Terus 61 sampai 90 days-nya 18.000. 91 sampai 120 days-nya 14.000. Terus over 120 days-nya itu 55.000. Dan next. Wilson melaporkan beban utang buruk 26.610 untuk tahun ini dengan asumsi bahwa tidak ada saldo di akun penyisihan. Untuk sedikit mengubah ilustrasi, asumsikan bahwa akun penyisihan memiliki saldo kredit 800 sebelum penyesuaian. Dalam hal ini, Wilson menambahkan 25.810 itu dari 26.610 dikurang 800 ke akun uang saku dan membuat entry berikut. Beban piutang tak tertagih 25.810 di debit, terus penyisian piutang tak tertagih itu 25.810 di kredit. Wilson karenanya menyatakan saldo dalam akun penyisihan di 26.610 jika saldo penyisian piutang tak tertagih sebelum penyesuaian memiliki saldo debit sebesar 200. Maka Wilson mencatat biaya piutang tak tertagih sebesar 26.810. Saldo yang diinginkan itu 26.610 tambah saldo debit 200. Dalam metode persentase piutang, Wilson tidak dapat mengabaikan saldo dalam akun penyisihan karena persentasenya terkait dengan akun real piutang usaha. Perusahaan tidak menyiapkan jadwal penuaan hanya untuk menentukan beban piutang biolog. Mereka sering mempersiapkan sebagai alat kontrol untuk menentukan komposisi untuk mengklasifikasi piutang berdasarkan faktor resiko. Beberapa hari jatuh tempo.
yang terkait dengan kolektibilitas piutang. Pendekatan lain dapat diterima asalkan teknik estimasi diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk secara setia mengestimasi akun tak tertagih yang diharapkan. Next. Ya ampun. Singkatnya, tujuan utama untuk tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan piutang secara pada nilai realisasi bersih. Penyisihan piutang ragu-ragu sebagai persentase dari piutang akan bervariasi, tergantung pada industri dan iklim ekonomi. Perusahaan seperti Eastman Kodak, General Electric, dan Monsanto telah mencatat tunjangan mulai dari 3 sampai 6% dari piutang dagang. Perusahaan besar lainnya seperti CPC International 1,48, Texaco 1,23, dan USX Corp 0,78 telah memiliki tunjangan hutang buruk kurang dari 1,50%. Pada ekstrim lainnya adalah rumah sakit yang memungkinkan $15 hingga $20 per 100 dari piutang dagang. Terlepas dari pendekatan estimasi yang digunakan, penentu biaya yang terkait dengan akun yang tidak dapat ditagih membutuhkan tingkat pertimbangan yang besar. Ada kekhawatiran baru ini bahwa beberapa bank menggunakan penilaian ini untuk mengelola pendapatan. Dengan menaksir terlalu tinggi jumlah pinjaman yang tidak tertagih dalam tahun pendapatan yang baik, bank dapat menabung untuk dari hujan di masa mendatang. Lanjut, ringkasan metode akuntansi piutang tak tertagih. Jadi direct write off itu secara teoritis tidak diinginkan. Tidak ada yang cocok. Piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas, tidak IFRS ketika materi dalam jumlah. Metode penyisian kerugian perkiraan, persentase penjualan, persentase piutang, dan IFRS membutuhkan ketika materi dalam piutang wesel. Piutang wesel didukung oleh wesel bayar formal, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Catatan tersebut adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan yang ditandatangani pembuatannya untuk menerima pembayaran yang ditunjuk yang dapat secara legal dan siap menjual atau mentransfer catatan tersebut pada orang lain. Meskipun semua wesel mengandung unsur bunga karena nilai waktu uang, perusahaan mengkualifikasikan sebagai berbunga atau tidak menarik. Notes berbunga memiliki tingkat bunga yang dinyatakan. Notes tanpa bunga termasuk bunga sebagai bagian dari jumlah nominalnya. Piutang notes dianggap cukup liquid meskipun dalam jangka panjang karena perusahaan dapat dengan mudah mengubahnya menjadi uang tunai. Perusahaan sering menerima nota piutang dari pelanggan yang perlu memperpanjang periode pembayaran dari saldo piutang, atau mereka membutuhkan catatan dari pelanggan beresiko tinggi atau baru. Selain itu, perusahaan sering menggunakan catatan dalam pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan dan dalam penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Di beberapa industri, seperti misalnya industri kapal, kesenangan, dan olahraga, catatan pendukung semua penjualan kredit, namun sebagian besar catatan berasal dari transaksi peminjaman. Masalah dasar dalam akuntansi untuk nota piutang adalah sama dengan yang untuk piutang, pengakuan, penilaian, dan disposisi. Piutang wesel, pengakuan wesel tagih jangka pendek mencatat pada
face value dikurangi penyisihan. Jangka panjang merekam pada present value, kas diharapkan akan dikumpulkan. Suku bunga tingkat lain sama dengan tingkat penjualan. Catatan di face value, tingkat lain lebih besar dari tingkat bunga itu berarti catatannya di premi. Tingkat lain lebih kecil dari tingkat penjualan, catatannya diskon. Next. Ya pengakuan catatan piutang. 1. Perusahaan mencatat dan melaporkan piutang jangka panjang pada nilai tunai yang mereka harapkan akan kumpulkan ketika bunga yang dinyatakan pada nota berbunga sama dengan tingkat bunga efektif atau pasar. Nota itu dijual pada nilai nominal. Ketika kurs yang dinyatakan berbeda dari kurs pasar pertukaran uang tunai, nilai sekarang berbeda dari nilai nominal catatan itu. Perusahaan kemudian mencatat perbedaan ini, baik diskon atau premium, dan diamortisasi selama umur catatan untuk mendekati tingkat bunga efektif atau pasar. Ini menggambarkan salah satu dari banyak situasi di mana konsep nilai waktu dari uang diterapkan pada pengukuran akuntansi. Catatan yang diterbitkan pada nilai muka untuk mengilustrasikan kontrol. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan nilai nominal. Asumsikan bahwa Bigelow Corp meminjamkan impor Skandinavia $10.000 dengan imbalan $10.000 Wesel 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk catatan resiko serupa juga 10%. Kami menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan kedua arus kas dalam ilustrasi berikut. Berikut nih present value-nya tuh contohnya kayak gitu. Next. Pengakuan catatan piutang. Bigelow menghitung nilai sekarang atau harga pertukaran catatan sebagai kas dalam ilustrasi berikut. Face value of the notes 10.000, present value of the principal 10.000, PEV-nya 3,10% sama dengan 10.000 dikali 75.132, jadi hasilnya 7,513. Present value of the interest 1.000, PVF-nya dikurang cost OA itu 2,487. Present value of the notes-nya 10.000, terus wesel tagi 10.000 di debit, kasnya 10.000 di kredit. Bigelow mengakui bunga yang diperoleh setiap tahun sebagai berikut. Uang tunai 1.000 di debit, pendapat bunga 1.000 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar Alifia Putri. Thanks. Selanjutnya yang pertama pengakuan catatan piutang. Catatan tidak dikeluarkan di muka catatan nol tanpa bunga. Jika perusahaan menerima nota tanpa bunga, nilainya sekarang adalah uang tunai yang dibayarkan kepada penerbit. Karena perusahaan mengetahui jumlah masa depan dan nilai sekarang dari wesel, itu dapat menghitung tingkat bunga. Suku bunga ini sering disebut sebagai suku bunga implisit. Perusahaan mencatat perbedaan antara jumlah masa depan dan nilai sekarang sebagai diskon dan diamortisasi menjadi pendapatan bunga selama umur wesel. Sebagai ilustrasi, Jeremiah Company menerima 3 tahun $10.000 tanpa bunga dengan nilai sekarang adalah $7.721.80. Tingkat implisit yang menyamakan total uang tunai yang akan diterima $10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan $7.721.80 adalah 9%. Nilai sekarang dari 1 untuk 3 periode pada 9% adalah 0,77218. Kami menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan satu arus kas dalam ilustrasi berikut. Itu contoh ilustrasinya. Next.
Yeremia mencatat transaksi sebagai berikut. Wesel tagih sebesar 10.000 di debit. Selanjutnya ada diskon tagihan piutang di kredit sebesar 2.278 20.000 itu dari 10.000 terus ada uang tunai sebesar 7.721,80. Diskon tagihan piutang itu didapat dari wesel tagih dikurang sama uang tunai. Diskon pada tagihan piutang adalah akun penilaian. Perusahaan melaporkannya di neraca sebagai akun set kontra terhadap wesel tagih. Mereka kemudian mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Ilustrasi berikut menunjukkan amortisasi diskon 3 tahun dan jadwal pendapatan bunga. Next. Yemia mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun pertama menggunakan metode bunga efektif sebagai berikut. Di sini ada schedule of not discount amortization, effective interest method, 0% not discount at 9%. Di situ ada date of use-nya itu 7.721,80. Terus di total di cash receive-nya itu 0, di interest revenue itu ada 2.278,20, di diskon amortitnya itu ada 2.278,20. Nah, diskon tagihan piutang itu ada 694,96. Di pendapatan bunganya di kredit itu ada 694,96 juga, yaitu didapat dari 7.721,80 dikali sama 9%. Jumlah diskon 2.278,20. Dalam hal ini merupakan pendapatan bunga yang akan diterima Yeremia dari catatan selama 3 tahun. Next. Wesel berbunga. Seringkali tingkat yang dinyatakan dan tingkat efektif berbeda. Catatan bantalan zero interest adalah salah satu contoh. Untuk mengilustrasikan situasi yang lebih umum, anggaplah bahwa Morgan Company memberikan pinjaman kepada Mary Company yang menerima dalam pertukaran uang kertas 3 tahun senilai $10.000 dengan bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk catatan risiko serupa adalah 12%. Kami menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan kedua arus kas dalam ilustrasi berikut. Itu ilustrasi yang menggambarkan kedua arus kasnya. Next. Dalam hal ini, karena tingkat bunga efektif 12% melebihi tingkat yang dinyatakan 10%, nilai sekarang wesel kurang dari nilai nominal, artinya Morgan menukar catatan itu dengan diskon. Morgan mencatat tanda terima pada diskon sebagai berikut. Ada face value of the note-nya itu 10.000, terus di present value of principal-nya itu di debit ada 7.118, di debit juga ada present value of interest-nya sebesar 2.402, present value of the note-nya itu di kredit sebesar 9.520, difference atau diskonnya itu sebesar 480. Lalu di wesel tagihnya itu di debitnya ada 10.000, uang tunainya sebesar 9.520, jadinya dapat diskon untuk piutang wesel di kredit sebesar 480. Morgan kemudian mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Ilustrasi berikut menunjukkan amortisasi diskon 3 tahun dan jadwal pendapatan bunga. Next. Pada tanggal penerbitan, wesel tersebut memiliki nilai sekarang sebesar 9.520. Diskon yang belum diamortisasi tambahan pendapatan bunga yang tersebar selama masa 3 tahun wesel itu adalah 480. Pada akhir tahun 1, Morgan menerima 1.000
$1.000 tunai, tetapi pendapatan bunganya adalah $1.142. Itu dari 9.520 dikali 12%. Pendapatan antara $1.000 dan $1.142 adalah diskon yang diamortisasi sebesar $142. Morgan mencatat penerimaan bunga tahunan dan amortisasi diskon untuk tahun pertama sebagai berikut. Jumlah per jadwal amortisasi. Dari jurnal yang dapat itu ada uang tunai sebesar 1.000, terus pendapatan bunga sebesar 1.142 dan dapat diskon untuk wesel tagihan di kredit sebesar 142. Next. Nilai tercatat wesel tersebut sekarang adalah 9.662, yaitu didapat dari $9.520 ditambah sama $142. Morgan mengulangi proses ini sampai akhir tahun 3. Ketika nilai sekarang melebihi nilai nominal, uang kertas dipertukarkan dengan premi. Perusahaan mencatat premi pada wesel tagih sebagai debit dan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif selama umur wesel tersebut sebagai pengurangan tahunan dalam jumlah pendapatan bunga yang diakui. Catatan diterima untuk properti, barang, atau layanan. Ketika uang kertas diterima sebagai imbalan atas properti, barang, atau layanan dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan dengan wajar, suku bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali 1. Tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau 2. Suku bunga yang disebutkan tidak masuk akal, atau 3. Jumlah nominal wesel secara material berbeda dari harga jual tunai saat ini untuk barang yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar saat ini dari instrumen hutang. Next. Dalam keadaan ini, perusahaan mengukur nilai sekarang wesel tersebut dengan nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau dengan jumlah yang secara wajar mendekati nilai wajar wesel tersebut. Sebagai ilustrasi, Oasis Development CO menjual banyak sudut ke Rusty Pelican sebagai situs restoran. Oasis diterima dalam pertukaran wesel 5 tahun yang memiliki nilai jatuh tempo sebesar $35.274 dan tidak ada suku bunga. Tanah awalnya berharga Oasis sebesar $14.000. Pada tanggal penjualan, tanah tersebut memiliki nilai wajar sebesar $20.000. Mengingat kriteria di atas, Oasis menunjukkan nilai wajar tanah sebesar $20.000 sebagai nilai sekarang dari catatan tersebut. Karenanya, Oasis mencatat penjualan sebagai berikut, yaitu di jurnal itu piutang diterima di debit sebesar $35.247. Kemudian di kredit ada diskon tagihan piutang sebesar $15.247, tanah sebesar $14.000, keuntungan atas pelepasan tanah sebesar $6.000. Oasis mengamortisasi diskon terhadap pendapatan bunga selama jangka waktu 5 tahun wesel dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Next. Yang kedua, penilaian wesel tagih. Seperti piutang, perusahaan mencatat dan melaporkan wesel tagih jangka pendek pada nilai realisasi kas mereka, yaitu pada jumlah nominalnya dikurangi semua tunjangan yang diperlukan. Akun penyisihan piutang wesel utama Primary Notes Receivable Allowance Account adalah penyisihan piutang diragukan allowance for doubtful accounts. Piutang, perhitungan, dan estimasi yang terlibat dalam penilaian wesel tagih jangka pendek short-term notes receivable dan dalam mencatat beban piutang tak tertagih bad debt expense, dan penyisihan terkait persis sejajar dengan itu untuk piutang dagang. Perusahaan memperkirakan jumlah piutang tak tertagih dengan analisis piutang, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Piutang dengan komponen pembiayaan yang signifikan seperti long-term notes melibatkan tambahan masalah estimasi. Masalah tambahan yang terkait dengan piutang adalah yang pertama, penghentian pengakuan piutang, yang kedua, prestasi dan analisis. Next.
Ketiga, penghentian pengakuan piutang. Unilever yaitu dihentikan pengakuannya. Satu situasi terjadi ketika piutang tidak lagi memiliki nilai apapun, yaitu hak kontraktual atas arus kas dari piutang tidak ada lagi. Misalnya, jika Unilever memiliki piutang dan pelanggan yang menyatakan pailit atau kebangkrutan, nilai piutang ini telah kadaluarsa. Demikian pula ketika Unilever menagih piutang pada saat jatuh tempo, Unilever menghapus piutang ini dari pembukuannya. Di dalam kedua kasus tersebut, Unilever tidak lagi memiliki hak kontraktual atas piutang ini. Sebagai akibatnya, piutang tersebut dihentikan pengakuannya. Situasi kedua sering terjadi jika Unilever mentransfer, misalnya menjual piutang kepada perusahaan lain, dengan demikian mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan ke perusahaan lainnya. Sebagai contoh, jika Garcia Company menjual piutang ke Holt Inc. dan mengalihkan semua risiko dan manfaat kepemilikannya kepada Holt, piutangnya adalah dihentikan pengakuannya. Meskipun pedoman ini mudah, terkadang sulit untuk menilai apakah sebagian atau seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dialihkan. Next. Transfer piutang. Terakhir, penagihan dan penagihan piutang seringkali memakan waktu atau biaya. Perusahaan kartu kredit seperti Mastercard, Visa, dan American Express mengambil alih proses penagihan dan memberikan uang tunai langsung kepada pedagang. Sebaliknya, beberapa pembeli piutang membelinya untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak kepemilikan yang diberikan kepada pembeli aset versus hak yang lebih rendah yang diberikan kepada kreditur terjamin. Selain itu, bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya mungkin perlu membeli piutang karena batasan pinjaman yang sah. Artinya, mereka tidak dapat membuat pinjaman tambahan, tetapi mereka dapat membeli piutang dan membebankan biaya untuk layanan ini. Pengalihan piutang kepada pihak ketiga untuk mendapat uang tunai terjadi dalam salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama penjualan piutang, kedua pinjaman pinjaman yang dijamin. Next. Penjualan piutang. Penjualan piutang telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Jenis yang umum adalah dijual ke suatu faktor. Faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis untuk biaya dan kemudian mengumpulkan pengiriman uang langsung dari pelanggan. Piutang secara tradisional dikaitkan dengan tekstil, pakaian jadi, alas kaki, mebel, dan industri perabotan rumah tangga. Berikut ilustrasi prosedur dasar anjak piutang. Next. Dijual tanpa garansi. Saat membeli piutang, pembeli umumnya menanggung risiko kolektibilitas dan menanggung segala kerugian kredit. Penjualan jenis ini sering disebut sebagai penjualan tanpa jaminan, without recourse, terhadap kerugian kredit. Pengalihan piutang dalam hal ini merupakan penjualan piutang secara langsung, baik dalam bentuk transfer of title maupun substansi transfer of risk and reward. Seperti halnya penjualan aset, penjualan mendebit kas untuk hasil penjualan dan mengkredit piutang usaha sebesar nilai nominal piutang. Penjual mengakui selisihnya dikurangi dengan penyisihan untuk kemungkinan penyesuaian, diskon, pengembalian, tunjangan, dan lain-lainnya. Sebagai rugi penjualan piutang, penjual menggunakan akun do from factor dilaporkan sebagai piutang untuk memperhitungkan hasil yang ditahan oleh faktor untuk menutupi kemungkinan diskon penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Next. Sebagai ilustrasi, Crash Textile menfakturkan 500.000 piutang usaha dengan commercial factor tanpa jaminan. Crash
mentransfer mencatat piutang ke komersial factor yang akan menerima penagihan. Komersial factor menilai beban keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang. Untuk kemungkinan penyesuaian, Crash Textile dan Commercial Factor menjadi jurnal untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Sebagian pengakuan atas penjualan piutang, Crash Textile mencatat kerugian sebesar 15.000. Pendapatan bersih faktor tersebut akan menjadi selisih antara pendapatan bunga pembiayaan sebesar 15.000 dan jumlah uang yang tak tertagih. Next. Dijual dengan garansi. Untuk mengilustrasikan penjualan dengan jaminan di mana pembeli piutang memiliki perlindungan terhadap kerugian kredit, asumsikan bahwa Crash Textile menerbitkan jaminan kepada Commercial Factor untuk mengkompensasikan Commercial Factor atas kerugian kredit atas piutang yang dialihkan. Dalam situasi ini, pertanyaannya adalah, apakah risiko dan manfaat kepemilikan dialihkan ke Commercial Factor atau tetap berada di Crash Textile? Dalam hal ini, dengan adanya jaminan untuk semua default, tampaknya risiko dan manfaat dari piutang ini masih tetap ada pada Crash Textile. Akibatnya, transfer tersebut dianggap sebagai penjaminan, terkadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Crash Textile terus mengakui piutang pada pembukuannya dan transaksi tersebut diperlakukan sebagai pinjaman. Next. Dengan asumsi informasi yang sama seperti pada ilustrasi berikut, entry jurnal untuk tekstil puncak atau faktor komersial ditunjukkan pada ilustrasi di bawah sebagai berikut. Dalam hal ini, Crash Textile mencatat kewajiban kepada komersial factor mencatat piutang usaha dari Crash Textile, akuntansi untuk penjualan yang gagal serupa dengan akuntansi untuk pinjaman yang dijamin. Saat piutang yang ditransfer dikumpulkan, akun kewajiban research pada pembukuan Crash Textile berkurang. Demikian pula pada pembukuan faktor komersial, piutang dari Crash Textile juga berkurang. Next. Pinjaman aman. Perusahaan seringkali menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman. Bahkan kreditur seringkali mengharuskan debitur untuk menunjuk, menetapkan atau meminjam piutang sebagai jaminan pinjaman. Jika pinjaman tidak dibayar pada saat jatuh tempo, kreditur dapat mengubah angsuran menjadi uang tunai dengan menagih piutang. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Maret 2022, Mang Mills memberikan atau menyerahkan 700.000 dari piutang kepada Sinobank sebagai jaminan untuk wesel 500.000. Mang Mills terus menagih piutang, debitur rekening tidak diberitahu tentang pengaturan. Sinobank menilai beban keuangan sebesar 1% dari piutang dan bunga wesel sebesar 12%. Mang Mills melakukan pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang dikumpulkan dari piutang. Ilustrasi berikut menunjukkan entry untuk pinjaman yang dijamin untuk Mang Mills dan Sinobank. Next. Berikut entry untuk transfer piutang pinjaman dengan aman. Selain mencatat penagihan piutang, Mang Mills harus mengakui semua diskon, retur, dan pengurangan dan piutang tak tertagih setiap bulan. Mang Mills menggunakan hasil dari penagihan piutang untuk melunasi kewajiban wesel. Selain itu, ia membayar bunga dan wesel tersebut. Next. Ketiga, pengertian pengakuan piutang. Perusahaan seringkali menggunakan piutang sebagai pinjaman dalam transaksi pinjaman. Bahkan seorang kreditur seringkali mengharuskan debitur untuk menunjuk, menetapkan, menjamin piutang sebagai jaminan pinjaman. Jika pinjaman tidak dibayar saat jatuh tempo, kreditur mengubah angsuran menjadi nilai uang tunai dengan menagih piutang. Next. Ringkasan transfer.
IASB menggunakan istilah penggantian pengakuan ketika mengacu pada akuntansi untuk mentransfer piutang. Menurut IASB, menentukan apakah piutang yang dialihkan dapat dihentikan pengakuannya dan dicatat sebagai penjualan didasarkan pada evaluasi apakah penjualan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan. Ilustrasi berikut merangkum pedoman akuntansi untuk pengalihan piutang. Next. Seperti yang ditunjukkan, jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan piutang dialihkan, maka piutang tersebut dihentikan pengakuannya. Namun jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak dialihkan, maka perusahaan memperlakukan pengalihan tersebut sebagai pinjaman dan dijamin. Jika akuntansi penjualan sesuai, perusahaan harus tetap mempertimbangkan aset yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dalam transaksi, misalnya jaminan. Next. Prestasi piutang. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah yang pertama, pisahkan dan laporkan jumlah tercatat dari berbagai kategori piutang. Kedua, tunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Ketiga, saling hapus secara tepat dan akun penilaian untuk piutang yang mengalami penurunan nilai, termasuk pembahasan mengenai penurunan nilai yang ditentukan secara individual dan kolektif. 4. Mengungkapkan nilai wajar piutang dengan cara memungkinkan perbandingan dengan jumlah tercatat piutang. Kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang dengan memberikan informasi tentang yang pertama, piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Yang kedua, jumlah tercatat piutang yang seharusnya telah lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, tetapi persyaratannya telah dinegosiasi ulang. Yang ketiga, untuk piutang yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, memberikan analisis umur piutang yang telah jatuh tempo pada akhir periode pelaporan. Yang keenam, mengungkapkan piutang yang dijadikan jaminan. Ketujuh, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Next, akan dilanjutkan oleh Hadara. Analisis piutang. Yang pertama ada perputaran piutang. Analisis sering menghitung rasio keuangan untuk mengevaluasi likuiditas piutang perusahaan. Untuk menilai likuiditas piutang, mereka menggunakan perputaran piutang. Rasio ini mengukur berapa kali rata-rata sebuah perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata bersih piutang yang beredar selama tahun tersebut. Secara teoritis, pembilang seharusnya hanya memasukkan penjualan kredit bersih, tetapi informasi ini sering tidak tersedia. Namun jika jumlah relatif dari penjualan kredit dan tunai tetap cukup konstan, tren yang ditunjukkan oleh rasio akan tetap valid. Kecuali faktor musiman yang signifikan, rata-rata piutang yang beredar dapat dihitung dari saldo awal dan akhir piutang usaha bersih. Sebagai ilustrasi, Louis Vuitton baru-baru ini melaporkan penjualan bersih sebesar 35.664 juta euro. Saldo piutang awal dan akhir bersih masing-masing adalah 2.274 juta euro dan 2.521 juta euro. Ilustrasi berikut menunjukkan perhitungan perputaran piutangnya. Informasi ini menunjukkan seberapa sukses perusahaan dalam menagih piutangnya. Dilihat dari konsep dasar, jika memungkinkan jadwal penuaan juga harus disiapkan untuk membantu menentukan berapa lama piutang lebih beredar. Perputaran piutang yang memuaskan mungkin terjadi karena piutang tertentu dikumpulkan dengan cepat meskipun yang lain telah beredar untuk jangka waktu yang relatif lama. Jadwal penuaan akan mengungkapkan pola seperti ini. Konsep yang mendasari penyediaan informasi yang akan membantu pengguna menilai likuiditas perusahaan saat ini dan arus kas prospektif adalah tujuan utama akuntansi. Seringkali perputaran piutang diubah menjadi hari untuk menagih piutang atau hari beredar periode penagihan rata-rata. Dalam hal ini 14,9 dibagi menjadi 365 hari sehingga
menjadi 24,5 hari. Perusahaan sering menggunakan metode penagihan rata-rata untuk menilai efektivitas kebijakan kredit dan penagihan mereka. Aturan umumnya adalah bahwa periode penagihan rata-rata tidak boleh melebihi jangka waktu kredit. Artinya, jika nasabah mau diberikan jangka waktu 60 hari untuk pembayaran, maka rata-rata jangka waktu penagihan tidak boleh terlalu banyak melebihi 60 hari. Next. Berikut ini presentasi dan analisis Statement of Financial Position Partial dari perusahaan Colton AG 31 Desember 2022. Current assetnya ada receivable sebesar 1.300 euro, receivable from associate-nya 2.722 euro, trade receivable-nya 20.896 dikurangi provision for impairment of trade receivable-nya 109 menjadi 20.787. Total receivable-nya 24.809 dikurangi non-current portion-nya 2.322. Total current receivable-nya 22.487 ditambah oleh cash and cash equivalent sebesar 42.996 yaitu total current asset. Untuk non-current receivable-nya ada receivable from associate sebesar 2.126 sama ada receivable-nya 196. Next. Ini juga penjelasan dari trade receivable note 12. Ini ada disclose aging of receivable, presentation of individually and collective impaired receivable, disclose fair value, sama disclose collateral arrangement. Nah, ini adalah perhitungan account receivable turnover-nya, yaitu net sales dibagi rata-rata net trade receivable-nya. Kalau dari ilustrasi tersebut, berarti net sales-nya 34.664 dibagi 2.274 ditambah 2.521 dibagi 2 sebesar 14,9 times. Berikutnya ada soal E5.4. Penyusunan laporan posisi keuangan baris. Asumsikan Gulistan AG memiliki rekening-rekening berikut pada akhir tahun berjalan. Akan dijelaskan oleh Adara Artemisia. Yang pertama, E5.4, penyusunan laporan posisi keuangan baris. Asumsikan Gulistan AG memiliki rekening-rekening berikut pada akhir tahun berjalan. 1. Modal saham biasa. 2. Wesel bayar jangka panjang. 3. Saham perbendaraan atau at cost. Yang keempat, wesel bayar jangka pendek. Terus kelima, bahan baku. 6. Investasi jangka panjang pada saham preferensi. 7. Pendapatan sewa diterima di muka. 8. Bekerja dalam proses. 9. Hak cipta. 10. Bangunan. 11. Wesel tagih. 12. Uang tunai. 13. Gaji dan hutang upah. 14. Akumulasi penyusutan bangunan. 15. Pembatasan kas untuk ekspansi pabrik. Terus 16. Tanah yang dimiliki untuk lokasi pabrik masa depan. Terus 17. Penyisihan piutang diragukan atau account receivable. 18. Laba ditahan. 19. Bagikan premium itu biasa. 20. Pendapatan jasa di muka. 21. Piutang tugas. 22. Barang jadi. 23. Piutang usaha. 24. Hutang obligasi. Instruksi, siapkan laporan posisi keuangan, diklasifikasikan dalam bentuk yang baik, tidak ada jumlah uang. Gulistan AG, Statement of Financial Position, Desember 31, 2018, asetnya itu non-current asset, long-term investment itu long-term investment in preference share, land held for future plan site, cash restricted for plan expansion, terus ntar itu dikurang jadi total long-term investment. Terus property plant and equipment itu building less accumulated depreciation buildings. Terus intangible asset itu copyright. Terus itu total non-current asset. Terus current asset itu inventory, finished goods, work in process, raw material.
Terus account receivable-nya less allowance for the full account. Terus not receivable, receivable office, cash, less cash restricted for plan expansion, total current asset, terus total asset. Next. Equity and liabilities. Equity itu share capital ordinary, terus share premium ordinary, terus retained earning, less treasure stock at cost, terus itu jadi total equity. Terus non-current liabilities, bond payable due in 4 years, long term not payable, total non-current liabilities. Terus non-current liabilities itu not payable, short term, salaries and wage payable, unearned rent revenue. Terus total current liabilities, terus terakhir itu total equity and liabilities. Next. Terus E5.12 penyusunan laporan posisi keuangan berikut disajikan neraca saldo Vivaldi SPA pada tanggal 31 Desember 2022. Instruksinya itu siapkan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk Vivaldi SPA. Abaikan pajak penghasilan. Statement of Financial untuk Vivaldi SPA Desember 31, 2022. Di aset itu ada non-current asset, itu ada long-term investment sebesar ada long-term investment, ada investment in bond sebesar 299.000, terus ada investment in capital share sebesar 277.000, jadi total long-term investment itu sebesar 576.000. Terus ada property, plant and equipment, itu yang pertama ada land sebesar 260.000, building sebesar 1.040.000, less accumulated depreciation building sebesar 352.000, dapat hasilnya jadi 688.000. Terus equipmentnya sebesar 600, less accumulated depreciation equipment sebesar 60.000, jadinya hasilnya 540.000. Nah, jadinya total property, plant and equipment itu sebesar 1.488.000. Intangible assetnya itu ada franchise sebesar 160.000 sama patent sebesar 195.000. Total intangible asset itu sebesar 355.000. Total non-current assetnya sebesar 2.419.000. Terus current asset inventory-nya sebesar 597.000, account receivable sebesar 435.000, less allowance for the full account sebesar 25.000, jadi totalnya sebesar 410.000. Trading securities at market sebesar 153.000, cash sebesar 197.000. Jadi total current asset itu 1.357.000. Total keseluruhan aset sebesar 3.776.000. Terus equity and liabilities. Equity-nya itu ada share capital ordinary sebesar 1 juta, return earnings-nya sebesar 130.000, accumulated other comprehensive income sebesar 80.000, less treasury share sebesar 191.000. Total equity itu ada 1.019.000. Non-current liabilities itu ada bonds payable sebesar 1 juta, long-term notes payable sebesar 900.000, provision for pensions sebesar 80.000, total non-current liabilities ada 1.980.000. Current liabilities, short-term notes payable-nya itu sebesar 90.000, account payable sebesar 455.000, dividends payable sebesar 136.000, accrued liabilities sebesar 96.000. Jadi total current liabilities itu 777.000. Jadi total liabilities secara keseluruhan ada 2.757.000. Untuk total equity dan
liabilities-nya ada 3.776.000. Selanjutnya, soal P5.4, penyusunan laporan posisi keuangan yang dikoreksi. Laporan posisi keuangan Kiswake Ltd per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Goodwill note 1-nya ada 120.000 euro, buildingnya 1.640.000, inventory 312.100, landnya 950.000, account receivable-nya 170.000, treasury share-nya 50.000 per share, 87.000, cash on hand-nya 175.900. Ada cash in bank-nya 70.000, treasury notes-nya at cost and fair value 138.000 sebesar 3.663.000. Equity-nya notes payable di note 2 ada 600.000, share capital ordinary authorize and issue 1 juta share, no par-nya 1.150.000, return earning-nya 858.000, non-controlling interest-nya 570.000, income tax payable-nya 75.000, accumulated depreciation building-nya 410.000, sehingga total equity-nya 3.663.000. Catatan 1, goodwill sebesar 120.000 euro diakui karena perusahaan percaya bahwa nilai buku bukan merupakan representasi akurat dari nilai wajar perusahaan. Keuntungan sebesar 120.000 euro dikreditkan ke laba ditahan. Catatan 2, Wesel bayar tidak lancar kecuali untuk cicilan saat ini yang jatuh tempo sebesar 100.000 euro. Instruksi, siapkan laporan posisi keuangan diklasifikasikan yang dikoreksi dalam bentuk yang baik. Catatan ini di atas adalah untuk informasi saja. Kiswake Corporation balance sheet pada tanggal 31 Desember 2022, asetnya ada current asset cash sebesar 175.900, account receivable-nya 170.000, inventory 312.100, sehingga total current assetnya 658.000. Lalu kita memasukkan long term investment, ada asset allocate to trustee for expansion, cash in bank-nya 70.000, debt investment held to maturity-nya 138.000, kita jumlahkan menjadi 208.000. Property plant equipment-nya ada land sebesar 950.000, building-nya 1.070.000, dikurangi akumulasi depreciation building 410.000 menjadi 660.000, sehingga total asetnya menjadi 2.476.000 dari total current asset ditambah long term investment ditambah property plant equipment. Liabilities and stockholder equity, yang pertama ada current liabilities, kita masukkan current maturity of NRP 100.000, income tax payable-nya 75.000, sehingga total current asset 175.000. Long term liabilities-nya kita memasukkan notes payable-nya ada total liabilities 500.000. Notes payable-nya 500.000, sehingga total liabilities-nya 675.000. Stockholder equity-nya ada common stock 1.150.000, return earning-nya 683.000, sehingga 1.833.000. Lalu kita kurangi treasury stock-nya 87.000. Lalu kita dapatkan equity attribute to Kiswake sebesar 1.746.000. Lalu kita memasukkan equity attributable to NCI 55.000, sehingga menjadi 1.801.000 total stockholder equity, sehingga total liabilities and stockholder equity menjadi 2.476.000 balance dengan total aset. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.